benar. Apalagi yang bisikan-bisikan hati. Tidak bisa didengar oleh makhluk. Wallahu subhanahu wa ta'ala sami'un alim. Maha mendengar seluruh suara dan bisikan-bisikan hati sekalipun. Maha melihat segala sesuatu dimanapun dia berada. Allah maha tahu. Maha melihat. Dialah Allah yang nafi' ad-dar, yang memberikan manfaat dan madarat. Artinya menakdirkan kebaikan dan menakdirkan keburukan. Yang kehendaknya pasti terjadi. Adapun makhluk, jangan sombong. Berkata, aku bisa memberikan kebaikan, aku bisa memberikan keburukan. Ternyata ketika mau berusaha memberikan keburukan, Allah tidak takdirkan. Gak akan terjadi. Atau sebaliknya dia ingin memberikan kebaikan, Allah tidak takdirkan. Gak akan terjadi. Gagal. Itu manusia. Itu makhluk. Makhluk manapun. Kalau dia menginginkan sesuatu, tergantung pada kehendak Allah. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Tidaklah kalian berkehendak kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah masya'akan. Wa ma lam yasha' lam yakun. Adapun Allah, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Wa qala rahimahullah, berkata Syekh Sa'di rahimahullah, kana malikan, maka dikatakan sawa'un kana malikan aw nabiyan aw salihan aw sanaman. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala semuanya makhluk yang tidak bisa menentukan apa-apa. Enggak bisa menentukan kebaikan ataupun kejelekan. Fa'ulima ilman yaqinan, maka kita ketahui dengan pengetahuan yang yakin batilnya ucapan mereka bahwa ini tandingan bagi Allah. Batilnya ucapan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Batilnya akidah mereka yang menganggap manusia yang saleh sebagai sesembahan. Ini semua menunjukkan ilman yaqinan, ilmu yang meyakinkan batilnya keyakinan musyrikin yang menganggap selain Allah bisa diibadahi. Boleh diibadahi atau bisa diibadahi sebagai perantara. Ucapan batil yang sebatil-batilnya. Sawa'un kana malikan aw nabiyan aw salihan aw sanaman, sama saja apakah bentuknya malaikat ataupun nabi ataupun orang saleh ataupun patung-patung berhala atau yang lainnya, atau kuburan-kuburan, atau benda-benda keramat, tempat keramat, pohon keramat, laut keramat. Semuanya tidak layak untuk disamakan dengan Allah. Semua tidak layak untuk diberikan peribadatan kepadanya seperti yang diberikan pada Allah. Tidak, sama sekali. Wa anna Allah huwal mustahiqqu lil mahabbatil kamilah. Dan bahwasanya Allah lah satu-satunya yang berhak untuk dicintai dengan kecintaan yang sempurna, cinta ibadah. Yang harus kita merendah di hadapannya serendah-rendahnya. Falihada madahallahul mu'minin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang beriman. Dipuji mereka karena mereka lebih cintanya kepada Allah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman maka mereka lebih cintanya kepada Allah. Lebih cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala daripada musyrikin terhadap berhala-berhala mereka. Ini yang disahihkan oleh Syekh Sa'di dari tafsirnya. Artinya orang beriman lebih cinta kepada Allah daripada musyrikin kepada berhala mereka.
Walaupun musyrikin menyembah berhala mereka, membela berhala mereka, rela mati untuk berhala mereka, orang beriman lebih cintanya kepada Allah daripada mereka kepada berhala mereka. Limadha? Mengapa demikian? Karena orang beriman cintanya dikhususkan untuk Allah saja, tidak pada yang lain. Hanya peribadatan mereka ditujukan kepada Allah, tidak pada yang lain. Artinya orang beriman memiliki tauhid, mengesahkan Allah dalam cinta, mengesahkan Allah dalam ibadah, menghususkan seluruh niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun musyrikin untuk Lata, untuk Uzza, untuk Manat, untuk Nyai Loro Kidul, untuk penunggu lautan, untuk penunggu pohon, untuk penunggu ini, penunggu itu. Adapun musyrikin, peribadatan mereka serahkan kepada sekian yang mereka anggap sebagai ilah. Sekian yang mereka anggap sebagai sesembahan. Mereka menyekutukan, orang beriman mengesahkan. Inilah yang menyebabkan orang beriman asyaddu hubban lillah. Orang beriman lebih cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dirajikan oleh beliau. Sebagaimana kita katakan dirajikan, maknanya ada pendapat lain. Naam. Pendapat lain menyatakan bahwa musyrikin selain beribadah pada berhala-berhala, mereka juga beribadah pada Allah. Menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Sedangkan orang beriman hanya khusus pada Allah. Maka cintanya orang beriman pada Allah dan cintanya musyrikin kepada Allah, lebih cintanya orang beriman kepada Allah daripada cintanya musyrikin pada Allah. Kenapa dikatakan ini marjuh? Ya sudah jelas. Ya sudah jelas. Karena mereka musyrikin. Tetapi kata beliau, kata Syekh Sa'di, maknanya ay min ahlil andadi li andadihim. Orang beriman lebih cintanya kepada Allah daripada musyrikin terhadap berhala-berhalanya. Limadha li'annahum akhlasu mahabbatahum lahu. Karena mukminin, orang beriman mengkhususkan ibadahnya hanya pada Allah. Mengkhususkan cintanya, memurnikan cintanya hanya kepada Allah. Wa haula, adapun mereka, walaupun kelihatannya sangat cintanya kepada berhala mereka, ternyata mereka masih menyekutukan. Maka mereka tidak ada apa-apanya. Pernah melihat bagaimana musyrikin penyembah kuburan. Bagaimana musyrikin penyembah tempat keramat. Kalau kalian mengganggu pohon tersebut, apalagi menghinakannya, mereka akan marah besar. Bahkan mereka rela mati membela berhalanya. Rela mati mereka. Siap untuk perang. Orang beriman, mukminin, ketika ada orang-orang yang mencaci maki Allah, mencaci maki dan menolak sifat-sifat Allah, atau menyatakan sifat Allah sama dengan makhluk, atau mencerca dengan berbagai macam cercaan-cercaan yang lain, bagaimana orang beriman? Marah sih marah, tapi kayaknya segitu. Kalah dengan marahnya mereka ketika diganggu tempat keramatnya. Iya kan? Berarti mana yang lebih cinta? Tidak. Orang-orang beriman lebih cintanya kepada Allah daripada mereka kepada tempat keramat mereka. Apa buktinya? Buktinya orang beriman mengesahkan Allah dalam ibadah. Mereka menyekutukan tempat keramat mereka dengan tempat keramat lain. Mereka punya berapa tempat keramat? Sekian. Banyaknya. Bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 10. Sekian puluh mereka punya. Berarti mereka membagi cintanya kepada berhala-berhala tersebut. Adapun orang-orang yang beriman, mereka memfokuskan, memurnikan cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun cinta pada lainnya semua dalam rangka. Kenapa cinta kepada Rasulullah? Dalam rangka cinta pada Allah. Kenapa cinta kepada orang beriman? Dalam rangka cinta pada Allah. Kenapa dia cinta kepada mereka, orang ini dan orang itu? Karena mereka orang saleh. Karena mereka adalah orang yang dicintai oleh Allah. Karena cintanya dalam rangka cinta pada Allah,
Maka ketika orang tadi berubah, na'udzubillah, misalnya berubah menjadi musyrik, hilang cintanya. Berubah menjadi benci. Menjauh, tidak suka. Mengapa dia kemarin cinta, sekarang tidak cinta? Kemarin dia masih mencintai Allah, masih mukmin. Sekarang dia musyrik, kafir. Aku benci kepadanya. Lihat. Orang yang cintanya kepada Allah, maka cinta kepada yang lainnya dalam rangka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan bertentangan dengan cintanya kepada Allah, tetapi dalam rangka cinta pada Allah taala. Qala, dikatakan selanjutnya oleh Syekh Sa'di rahimahullah, wa li'annahum ahabbu man yastahiqul mahabba 'ala al-haqiqah. Dan juga karena mereka orang beriman mencintai siapa yang pantas dicintai dengan sebenar-benarnya. Alladzi mahabbatuhu hiya 'ainu salahil 'abdi. Yang cintanya kepada Allah menjadi inti kebaikan si hamba dan inti kebahagiaannya dan inti fauz kemenangannya. Itu orang beriman, cinta kepada Allah dan cintanya membahagiakan dia, menenteramkan dia. Adapun musyrikin yang cinta pada tempat-tempat keramatnya, menyembahnya, tetapi tidak menjadikan kebahagiaannya, tidak menjadikan kebahagiaan. Bahkan sengsara, tersiksa. Itu baru di dunia, belum lagi di akhirat. Tersiksa dia. Ketika dia puasa mati geni, ketika dia puasa mutih, ketika dia tirakatan, ketika dia berdiam diri di sana sekian lamanya, apakah itu kebahagiaan atau penyiksaan? Penyiksaan. Sengsara. Dan jangan khayal bisa sampai lumutan. Mati sebelum dia lumutan. Membusuk dia. Al-musyrikun ahabbu man la yastahiqu min al-hubbi syai'a. Musyrikin tadi mencintai sesuatu yang tidak pantas dicintai dan gak ada untungnya dicintai, dan kecintaannya ainu syaqa. Cintanya adalah inti kesengsaraan mereka. Semakin cinta pada berhalanya, semakin sengsara. Wa fasadih, dan semakin rusak binasa. Wa tashattatat amruhu, hancur. Kehidupannya hancur. Dari kerusakan sedikit semakin besar, semakin besar, semakin besar. Dari kesengsaraan yang kecil menjadi kesengsaraan semakin besar, semakin besar. Dan dia merasa kalau saya ini sedang diuji kecintaannya dengan berhala ini, dengan tempat keramat ini. Tabah. Bukan tambah baik, tambah hancur binasa, tambah stres, gila. Iya, dimasuki jin. Mati dalam keadaan gila. Dan itu mujarrab. Mujarrab itu sudah disaksikan, sudah dilihat. Bukan artinya mujarab, bukan. Tetapi maknanya waqi'un. Benar-benar terjadi yang demikian. Sudah terlalu banyak bukti-buktinya. Belum lagi nanti yaumul qiyamah. Itu baru dunia. Kecintaan mereka pada berhala mereka, kecintaan mereka pada tempat keramat mereka justru menyengsarakan mereka. Itu baru dunia. Bagaimana akhiratnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau yaral ladzina zalamu إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا." Nanti kalau mereka melihat azab yaumul qiyamah, mereka akan diazab. إذ يرون العذاب, ketika mereka benar-benar melihat azab, dan bukan hanya melihat dengan mata kepala mereka, tapi mereka melihatnya dan merasakannya dengan badan-badan mereka. Na'udzubillah. Iyanan bi absarihim,
Mereka melihat dengan mata mereka dan mereka merasakannya. Saat itulah mereka baru tahu, baru yakin annal quwwata lillahi jami'a, bahwa kekuatan itu seluruhnya milik Allah. Baru tahu mereka annallaha syadidul adzab, bahwa ternyata Allah itu sangat keras azabnya, sangat dahsyat azabnya. Ini di akhirat. Keadaan mereka di akhirat. Dihadap pada Allah Subhanahu wa taala dan baru mereka sadar. Kesadaran saat itu tidak bermanfaat. Kesadaran saat itu enggak ada untungnya. Walaupun menyesal, penyesalan yang enggak ada manfaatnya. Karena pintu taubat sudah tertutup sejak gharghara, sejak nyawa di kerongkongan dan sejak terbit matahari dari barat. Sejak terbit matahari dari tempat terbenamnya sudah tertutup pintu taubat. Maka ketika melihat azab dan kemudian mereka berkata, kami sekarang tahu annal quwwata lillahi jami'a, bahwa ternyata yang memiliki kekuatan hanya Allah. Hanya Allah yang memiliki kekuatan ini seluruhnya. Terlambat. Enggak diterima. Walaupun mereka sadar, enggak diterima. Walaupun mereka menyatakan amanah, enggak diterima. Dan kalaupun mereka usulkan farji'na na'mal salihan, inna muqinun, ya Allah kembalikan kami ke dunia, kami sekarang yakin, itu pun enggak akan diterima dan enggak akan dikembalikan ke dunia. Alhamdulillah. Penyesalan yang sangat mengerikan. Berbeda dengan penyesalan di dunia yang akan membawa kebaikan-kebaikan, penyesalan dan taubat. Tetapi kalau penyesalan di akhirat, penyesalan kosong, kesengsaraan di atas kesengsaraan. Kesakitan di atas kepedihan. Qala, berkata Syekh Sa'di, la'alimu ilman jaziman. Mereka mesti akan tahu secara jelas tegas bahwa kekuatan dan kekuasaan milik Allah seluruhnya. Dan bahwasanya tandingan-tandingan yang mereka yakini di dunia, tempat-tempat yang mereka anggap sebagai tandingan bagi Allah, yang mereka anggap memiliki kekuatan gaib, seperti tempat-tempat keramat mereka, ternyata enggak memiliki kekuatan apa-apa. Dan enggak memiliki pembelaan sedikit pun. Fayatabayyan lahum fi dzalikal yaum dha'faha. Maka pada saat itu mereka sadar sesadar-sadarnya bahwa semua nid tadi lemah. Semua tandingan-tandingan tadi lemah. Semua yang mereka jadikan sebagai andalan mereka ternyata enggak memiliki apa-apa. La kamashtabaha alaihim fid dunya. Tidak seperti apa yang mereka duga di dunia. Tidak seperti apa yang mereka kira di dunia. Haula'i syufa'auna indallah. Ini semua nanti pembela-pembela kita di sisi Allah. Karena kita menyembah kuburan dan kuburan orang soleh. Nanti orang solehnya akan membela kita. Ini pohon keramat, ini pohon yang pernah disandari oleh wali fulan. Dan wali fulan yang nanti akan membela kita. Ini tongkatnya wali fulan. Yang kalau kita muliakan, kita sembah, maka walinya nanti akan membela kita. Ila akhirihi. Kalamuhum fid dunya. Itu semua ucapan-ucapan mereka di dunia. Tetapi ketika mereka yarawul adab, maka Allah Subhanahu wa taala saat itu mereka tahu annal quwwata lillahi jami'a. Saat itu mereka tahu bahwa benda-benda tadi, orang-orang tadi tidak memiliki kekuatan apapun. Fayatabayyan lahum dha'faha wa 'ajzaha. Ucapan mereka di dunia, wa dhannu, dan perkiraan mereka, annahum atau annaha tuqarribuhum ilaih. Perkiraan mereka bahwa benda-benda tadi akan mendekatkan diri mereka kepada Allah. Wa tusiluhum ilaih, akan mengantarkan mereka kepada Allah, ternyata semuanya dusta. Ternyata semuanya haba'an mansura. Ternyata semuanya berita kosong. Fa khaba dhannuhum, maka dugaan mereka dugaan yang mengecewakan. Wa batala sa'yuhum, sia-sialah usaha mereka. Wa haqqa alaihim syiddatul azab,
maka pantaslah bagi mereka azab siksaan yang dahsyat. Walam tadfa anhum andaduhum syai'a, dan sekutu-sekutu mereka tidak bisa membela mereka sedikit pun. Walam tughni anhum mithqala dzarrah, bahkan tidak bisa mencukupi mereka sebiji darah pun. Sebiji darah. Bal yahsul lahumud darar minha, bahkan akan memberikan madarat. Sekutu-sekutu mereka yang mereka jadikan sebagai sekutu bagi Allah tidak menolong mereka, tidak mencukupi mereka, bahkan sebaliknya menyengsarakan mereka. Bagaimana menyengsarakannya? Saling mengadu, saling berlepas diri. Yang diikuti menyalahkan yang mengikuti. Yang mengikuti menyalahkan yang diikuti. Yang diikuti berlepas diri dari yang mengikuti. Yang mengikutinya berlepas diri dari yang diikuti. Bahkan yang mengikuti berkata, atihim di'faini minal adab. Ya Allah, timpakan 2 kali lipat adab pada mereka. Dan mereka yang menyatakan tabara'tu, aku berlepas diri dari kalian. Aku menjanjikan pada kalian, Allah juga menjanjikan. Kenapa kalian percayanya kepada aku? La talumuni lumu anfusakum. Jangan celah diriku, celalah diri kalian sendiri. Allah memberikan janji, aku memberikan janji. Ternyata kalian lebih percaya pada janjiku. Kenapa enggak percaya pada janji Allah? Tidak menambah kebaikan, justru menyengsarakan mereka, mengejek mereka. Ini syaitan, iblis berlepas diri. Musyrikin dan tokoh-tokohnya para tauhid juga berlepas diri. Semua sesembahan-sesembahan berlepas diri. Dan ini mana ayat berikutnya. Ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ittabarra'a alladhina tubi'u minal ladhina taba'u wa ra'awul adhaba wa taqatta'at bihimul asbab. Dan ingatlah, nanti ketika yang diikuti akan berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti. Kata Syekh Sa'di, tabarra'al matbu'in minat tabi'in. Yang diikuti berlepas diri dari yang mengikuti. Wa taqatta'at bainahumul wusal. Dan terputus hubungan antar mereka. Yang mereka berpikir orang ini akan membela kita, ternyata terputus sama sekali, tidak saling membela, malah saling memusuhi. Musyrikin merasa kalau saya ini sesat gara-gara yang memimpinnya. Yang memimpinnya juga merasa saya ini jadi tauhid karena kalian besar-besarkan aku. Karena kalian berlebih-lebihan dalam mengangkat aku. Saling menyalahkan. Li'annaha kanat li ghairillah. Karena kecintaan mereka bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kecintaan yang dibangun tidak di atas dasar keikhlasan untuk Allah, maka pasti akan terputus. Pasti akan terputus. Pasti akan terhenti. Enggak berlanjut sampai hari kiamat. Berbeda dengan orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Akan berlanjut terus sampai di dalam jannah. Bahkan kalau ada sebagian mereka tidak mereka temui, ya Allah, aku tidak menemui orang yang aku cintai, sahabatku, saudaraku, yang biasa kami beribadah bersama, ngaji bersama, membaca Quran bersama. Ternyata ada dalam neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, cari mereka, ambillah mereka. Selamatkan mereka, diselamatkan. Karena persahabatan karena Allah. Saling cinta karena Allah. Berbeda dengan yang tadi dicontohkan. Yang yattakhidun andadan. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan. Yuhibbunahum kahubbillah. Yang mencintainya seperti mencintai Allah. Bagaimana keadaannya? Ketika yaumul qiyamah saling bermusuhan, saling salah menyalahkan. Al-akhillah yauma idzin ba'dhum li ba'dhin adu. Orang yang saling cinta mencintai, bahkan dengan khullah,
dengan kecintaan yang lebih tinggi dari mahabbah. Al-akhilla artinya yang saling mencintai dengan khullah. Yauma idzin, pada saat itu, ba'dhuhum li ba'dhin adu. Sebagian mereka pada sebagian lain saling bermusuhan, kecuali al-muttaqun, kecuali orang-orang yang takwa. Yang kecintaannya dibangun di atas tauhid. Dibangun di atas la ilaha illallah. Maka mereka tidak akan terputus. Adapun musyrikin yang mencintai berhala-berhalanya atau yang diikuti dalam kesyirikan dicintai oleh pengikut-pengikutnya, maka semua itu taqatta'at bihimul asbab, akan terputus sebab-sebab. Saling cinta mencintai, saling tolong menolong sudah enggak ada, terputus. Wa ala ghairi amrillah, karena tidak di atas perintah Allah. Wa muta'alliqatun bil batil, apalagi kecintaan mereka berkait dengan kebatilan yang la haqiqata lahu, dengan kedustaan yang enggak ada hakikatnya. Fadmahallat a'maluhum, akhirnya gugur amalan mereka. Wa talashat ahwaluhum, sirna semua keadaan mereka. Wa tabayyana lahum annahum kanu kadzibin, maka sadarlah mereka bahwa ternyata mereka dulu itu dusta. Ternyata mereka dibohongi. Wa anna a'malahum allati yu'ammilunaha aw naf'aha wa husula natijataha, ternyata amalan-amalan mereka yang mereka harapkan akan bermanfaat, akan mendapatkan natijah, inqalabat alaihim hasratan, ternyata berbalik menjadi penyesalan. Harapan-harapan mereka ternyata berbalik menjadi nadamah, penyesalan dan kekecewaan. Wa annahum khaliduna finnar, dan ternyata mereka kekal dalam neraka. La yakhrujuna minha abada, dan mereka enggak akan keluar selama-lamanya. Fahal ba'da hadzal khusran? Maka apakah setelah kerugian yang seperti ini ada kerugian yang lebih? Fahal ba'da hadzal khusran? Apakah ada setelah kerugian ini kerugian lain yang lebih dari ini? Tidak ada. Ini penyesalan yang sangat nyata, yang sangat tingginya. Penyesalan-penyesalan di dunia akan bisa berubah jadi kebaikan. Karena penyesalan di dunia membawa pada taubat. Taubat membawa pada ampunan. Ampunan membawa kepada, Masya Allah, jannah. Tetapi di sana sudah tidak ada lagi kerugian yang lebih besar dari itu. Apa yang dianggap akan menolong ternyata menjerumuskan. Apa yang dianggap akan membela ternyata menyalahkan. Apa yang dianggap akan menguntungkan ternyata merugikan. Fahal ba'da hadzal khusran? Apakah setelah kerugian ini ada kerugian lain? Tidak ada. Tidak ada kerugian yang lebih tinggi daripada kerugian ini. Allah rahimahullah. Dzalika bi annahum ittaba'ul batil. Yang demikian karena mereka mengikuti kebatilan-kebatilan, kedustaan-kedustaan. Mereka beramal dengan amalan kebatilan pula. Dan mereka berharap dengan harapan-harapan yang sesungguhnya tidak memiliki harapan. Wa ta'allaqu bighairi muta'alliq, mereka bergantung dengan sesuatu yang tidak mungkin bisa dipakai untuk bergantung. Mereka bersandar pada apa yang tidak mungkin dipakai untuk bersandar. Fa batalat al-a'mal, maka gugurlah semua amalan mereka, sia-sialah semua usaha mereka, batillah semua apa yang mereka jadikan sebagai tempat bergantung mereka. Walamma batalat waqa'atil husrah, ketika ternyata semuanya sia-sia, maka terjadilah kekecewaan. Bima fatahum al-amal fiha, karena harapan-harapan mereka tidak terwujud. Fadarratuhum ghayatad darar, akhirnya mereka mendapatkan madarat dengan sebesar-besar madarat. Wa hadza bi khilafi man ta'allaqa billah, ini berbeda sekali dengan mereka yang bergantungnya kepada Allah, yang bergantungnya dengan sesuatu yang pasti benar, yang pasti hak,
yang mengikhlaskan amalannya hanya untuk wajah Allah, mengharapkan manfaat dari Allah, maka saat itu mereka mendapati ternyata memang Allah lah satu-satunya yang bisa menolong dia. Mereka yang bergantungnya kepada Allah gembira ketika mereka dapati yaumul qiyamah enggak ada penguasa kecuali Allah. Dan Allah maha sombong, menyombongkan dirinya dan menyatakan anal malik ainal muluk ad-dunya. Akulah penguasa, aina muluk ad-dunya, mana raja-raja dunia, mana penguasa-penguasa dunia. Anal malik, kata Allah, akulah al-malik. Maka saat itu yang gembira adalah orang-orang yang bergantungnya hanya kepada Allah. Ternyata saat ini benar-benar hanya Allah penguasanya. Adapun mereka yang bergantung pada makhluk-makhluk, saat itu tidak ada satupun yang berani berbicara apalagi membela. La yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba. Disebutkan oleh Allah, mereka diam enggak berbicara sebelum diizinkan. Kalaupun diizinkan, mereka tidak berbicara kecuali kebenaran. Mengharapkan dari siapa? Mengharapkan dari siapa? Malaikat tidak berani bicara. Manusia tidak berani bicara. Para anbiya menyatakan diriku. Dan Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada yang bertauhid. Ainal musyrikin. Mana yang mereka musyrikin bergantung kepadanya, tidak bisa berbuat apapun. Qala rahimahullah, berkata Syekh Sa'di rahimahullah, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Orang-orang kafir yang menentang jalan Allah, mereka disesatkan amalan-amalan mereka, akan kehilangan amalan-amalan mereka. Artinya batil amalan-amalan mereka. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Adapun orang yang beriman dan beramal saleh dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dialah yang hak, dan itulah yang hak dari Allah Rabb mereka. Kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Adapun orang yang beriman dan beramal saleh, yang mengikuti apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah hapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Allah perbaiki keadaan-keadaan mereka. Masya Allah. Yaumul qiyamah mereka mendapatkan pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi anna alladziina kafaru ittaba'ul batil وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. Adapun orang-orang kafir yang demikian karena orang-orang kafir mengikuti yang batil, mengikuti sesuatu yang batil, yang enggak ada hakikatnya. Sedangkan orang-orang beriman mengikuti yang hak dari Rabb mereka. Demikianlah Allah permisalkan bagi manusia permisalan-permisalan. Wa hina idin yatamanna tabi'un an yaruddu ila dunya. Saat itulah mereka berharap untuk dikembalikan ke dunia. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Kami ingin beramal saleh, kami sekarang yakin. Fayatabarra min matbu'ihim. Mulailah mereka berlepas diri dari pengikut-pengikutnya. Aku berlepas diri dari kalian. Aku berlepas diri dari kalian. Kenapa kalian ikut aku? Kenapa kalian ikut aku? Kata mereka. Bi'an yatruku syirka billah. Kata mereka, mestinya kalian jangan menyekutukan aku dengan Allah. Jangan menyamakan aku dengan Allah. Jangan menyembah aku dan menjadikan aku seperti Tuhan. Wa yaqbalu ala ikhlasil amal lillah. Mereka saat itu mengatakan, kenapa kalian enggak bertauhid dan menghadapkan diri pada Allah? Wahai had,
Wa hayhata hayhat. Dan sungguh sangat jauh. Ba'udat itu hayhat. Jauh, enggak mungkin, mustahil. Sudah berada di yaumil akhir. Sudah berada di yaumil hisab. Sudah dituntut pintu taubat. Sudah lewat matahari terbit dari barat. Mau apa lagi? Mau nyuruh bertauhid sekarang? Terlambat. Walaisal waktu imhalin wa idhar. Waktu itu bukan waktu penundaan. Waktu itu tidak ada lagi waktu untuk diberi kesempatan. Tidak ada. Wa ma'a hadza fahum kadzbah. Falau ruddu. Bersama dengan itu, ternyata itu pun dusta mereka. Falau ruddu la'adu limanuhu an. Ucapan mereka tadi yang kelihatannya serius. Kembalikan kami ke dunia, kami akan bertaubat. Kembalikan ke dunia, kami akan beriman. Ternyata Allah Maha tahu. Kalau dikembalikan ke dunia, mereka akan kembali menjadi musyrikin. Kalau dikembalikan ke dunia, mereka kembali akan berbuat syirik. Lau ruddu la'adu. Kalau mereka dikembalikan, mereka akan mengulangi. Limanuhu anhu. Wa innama huwa qaulun yaqulunahu. Itu hanya ucapan yang mereka ucapkan dalam penyesalan mereka. Wa amani, hanya angan-angan yang yatamannawnaha. Hanqan wa ghaydan 'alal matbu'in. Untuk membikin sempit, untuk membikin jengkel para pengikutnya. Salah sendiri. Kenapa enggak ikut Allah? Kenapa enggak bertauhid? Kenapa kalian taati aku bukan taati Allah? Itu bukan ingin menasehati, tidak. Tetapi membikin mereka tambah sempit, membikin mereka tambah jengkel. Innallaha wa'adakum wa'dal haq, seperti ucapan iblis. Berkata, innallaha wa'adakum wa'dal haq. Sesungguhnya Allah menjanjikan pada kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum, dan aku pun menjanjikan dengan janji-janji, dan aku selisih janjiku. Wa ma kana li 'alaikum min sultan, dan aku tidak memiliki sultan atas kalian. Artinya aku tidak memaksa kalian. Illa an da'autukum fastajabtum li. Aku hanya ngajak dan kalian ikut. Fala talumuni walumu anfusakum. Maka jangan salahkan diriku, kata iblis. Salahkan diri kalian sendiri. Aku enggak maksa. Aku enggak punya sultan atas kalian. Aku hanya ngajak dan kalian mau. Salah kalian sendiri. Allah menjanjikan janji yang hak, kalian enggak ikuti. Aku janjikan dengan janji dusta, kalian mau. La talumuni walumu anfusakum. Ini syaitan, iblis dan seluruh anak buahnya dan seluruh para taghut yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya akan menjawab dengan jawaban yang semirip dengan itu. Aku enggak maksa. Aku hanya ngajak, kenapa kalian ikut? Kenapa enggak ikuti yang hak? Ila akhirih. Wassalamu alaikum. Wassalamu hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma hamdika. Wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.